Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Catatan Santri ya teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita sudah mengundang tamu yang begitu spesial. Tamu yang jauh, datangnya dari jauh, dari Pulau Garam. Siapakah dia? Ini langsung saja kita sapa Ma'ruf Sultan. Masya Allah. Gimana kabarnya Mas Sultan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya? Khair al-afiyah. Khair balafiyah. Kaifahalukum? Alhamdulillah bekhair ya. Masya Allah. Luar biasa. Saya ngomong bahasa Indonesia, dia pakai bahasa Arab. Luar biasa ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan obrolan kita, ngobrol di podcast santri dengan Mas Ma'ruf Sultan, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Catatan Santri ya teman-teman. Dan juga jangan lupa mengaktifkan lonceng notifikasinya. Jadi kalau ada kita upload video baru, antum-antum semua bisa tahu. Oke, mantap. Lanjut, Mas Sultan. Tapi Mas Sultan ini dengar-dengar dipanggil juga Mas Duro. Bener ya? Ya. Kenapa itu? Ceritanya bagaimana itu? Dulu pertama mondok, Hmm. kita cerita sama teman-teman asal dari mana. Oh, oke, ditanya gitu ya. Ya. Oke. Jawab asal Madura. Hmm. Terus anak manggil saya Duro. Oh, jadi ya. karena kamu Ya. tahu kamu dari Madura, Ya. akhirnya dipanggil Ya. Duro gitu ya. Memang ini ya. Jadi kalau di pondok itu pasti kita itu punya istilah-istilah sendiri ya. Ya. Kayak saya ini dipanggilnya Baguye dulu di pondok gitu. Kalau Mas Sultan dipanggilnya Duro. Oke, kita coba tes panggil Mas Sultan dengan Mas Duro. Sebagaimana kebiasaan teman-temannya manggil di pondok. Oke, Mas Duro, mondoknya sudah berapa tahun ngomong-ngomong? Saya 3 tahun berjalan. 3 tahun berjalan ya, jadi bisa dibilang ya udah lumayan lah ya. Oke, gimana kesan-kesannya jadi santri itu gimana? Ya, semangat. Oke, Terus lebih baik. senang gitu ya, dulu bahagia gitu ya. Oke. Bahagia. Sudah, Bisa punya banyak teman, bisa punya gitu. teman. Kan temannya dari mana-mana nih. ya, Kalau temannya Maduro dari mana aja yang ada di pondok? dari luar Jawa. Dari luar Jawa dari mana? Dari Nusa Tenggara. Oh, Nusa Barat. Tenggara ada. Barat ada ya? Iya. Oke, terus dari mana lagi? Ada yang dari NTT ada nggak dari NTT? NTT ada. Oh, ada ya dari NTT. Oh, sama dengan saya berarti. Dari NTT juga. Dari mana NTT-nya masnya itu? Temannya itu? Dari Sumba. Saya yang jawab ya. Karena saya kenal orangnya. Ya. Terus ada juga yang dari tempat lain nggak? Dari mana mungkin Kalimantan atau Sumatera ada nggak? Dari Lampung mungkin ada nggak? Teman dari jauh pokoknya. Jakarta ada teman dari Jakarta? Nggak ada ya. Oh, nggak ada ya. Kalau yang seangkatan nggak ada ya. Tapi kalau anak pondoknya kan ada kan. Ada. Yang dari Kalimantan Banyak, juga ya. ada pastinya. Oke. Jadi memang kalau di pondok itu ini ya bermacam-macam lah. Iya. Dari berbagai daerah pasti ada biasanya. Oke, dulu juga ada itu di sini dari Ambon itu ada. Gitu, namanya Vika dulu ya. Wah, tapi zaman-zaman dahulu lah gitu mondok di sini. Ya, cuman ya dipanggilnya Vika Ambon ya, seperti nama makanan Bika Ambon gitu ya. Oke. Pernah makan Bika Ambon? Oh, enggak pernah. Ini perlu dikasih Bika Ambon ini ya, teman-teman. Oke. Jadi sudah 3 tahun dan kesan-kesannya ya tentu menyenangkan ya. Ya. Ada nggak perasaan sedih selama hidup di pondok? Nggak ada. Nggak Senang ada ya? semua. Senang semua ya. Ya. Pernah nggak awal-awal mungkin kan namanya baru mondok terus apa namanya sedih ingat orang tua gitu, ada nggak sih sampai nangis? Kalau sampai nangis, kalau ingat-ingat, Ingat ada, Ya, kangen, ingat. rindu ada ya. Iya. Kalau nangis nggak? nggak sampai Ah, yang nangis. bener ini. Ya, Oh nggak ya? Iya. Nggak pernah. Oh, kalau saya dulu nangis sih malahan. Awal-awal tuh nangis gitu. Kadang-kadang nangisnya sembunyi di kamar mandi. Gitu lah. Namanya kita santri baru ya. Masih ingat orang tua, kangen, rindu. Gitu. Ya. Tapi berarti Mas Duro ini termasuk hebat ini. Gak sampai nangis mondok itu, wah itu jos mantap gitu. Jos gandos lah. Gitu. Emang apa sih yang membuat kamu itu pengen jadi santri itu apa dulu ceritanya? Pengen mondok kan banyak di luar sana anak masih umur-umur kayak kamu ini pengennya main, naik sepeda motor, main HP gitu kan. Apa yang membuat kamu itu akhirnya memilih untuk menjadi santri? Apa karena dipaksa orang tua atau kemauan sendiri atau seperti apa? Kemauan sendiri ya. Kemauan sendiri ya justru ya. Iya. Jadi gimana ceritanya waktu itu? Lihat saudara-saudara mondok, pengen ikut mondok. Oh, oke, jadi banyak keluarga kamu itu yang Ya. alumni pesantren. Iya. Oke, terus Ya. akhirnya kamu minta gitu. Ya. Minta ke orang tua kamu untuk mondok. Terus
sama orang tua didukung Hmm. mondok. Awalnya tuh maunya mondok di mana sih sebenarnya? Awal-awal. Gitu. Nah, Kan maksudnya pondok kan banyak nih, apalagi di Pulau Garam di Madura sendiri kan pondoknya waduh luar banyak. biasa banyaknya gitu. Bahkan ada ulama terkenal di sana kan, Syekhona Holil Bangkalan itu kan juga punya pondok kan di sana. Nah, kenapa kok akhirnya memilih kota Malang itu kenapa gitu? Apa yang membuat kamu akhirnya aku pengen Malang aja Bu gitu? Atau memang kamu dipilihkan orang tua atau bagaimana awalnya? Dipilihkan di Malang. Dipilihkan sama orang Iya, tua di sama Malang ya. ada saudara di sini. Oke, ada saudara juga yang pernah Iya, mondok iya, di sini. iya. Alumni sini berarti Iya. ya. Gitu. Jadi dalam pikiran kamu kota Malang itu seperti apa dulu itu? Ya, kota pendidikan. Kota pendidikan. Oke, terus ada lagi mungkin? Ya, kota sejuk. Oh, sejuk Ya, gitu hawanya. ya, Ya. adem. Terus. Ya, begitu. Oke, dan ternyata setelah kamu di Malang sekarang gimana yang kamu rasakan? Ya, tentrem, Tentrem ya. adem, ya. Mantap lah pokoknya. Sama ya. Iya. Jadi sama, Ustadz juga dulu gitu. Jadi awal-awal dateng gitu kan di Malang. Kok enak, sejuk, seger gitu. Kalau dingin enak Iya. gitu ya. Bisa selimutan. Itu kan seru itu ya. Iya. Kalau di Madura mungkin jarang kan Jarang, selimutan iya. ya. Tapi bisa selimutan karena dingin tuh enak sekali gitu. Jadi nikmat lah gitu. Iya. Nah, selama di Malang ini udah pernah kemana aja nih ngomong-ngomong Mas Duro? Ya, ke Jatim Park 1. Oh, pernah ke Jatim Park, Iya. main di sana. Oke, terus mana lagi nih? Ya, sekitar Malang. Oh, main sekitar Malang. Pernah nggak jalan-jalan apa kayak jogging-jogging gitu, diajak ustadznya jogging? Nggak pernah. Oh, nggak pernah ya? Oh, nggak pernah ini. Ini perlu diajak jogging ini ya sama Ustadz Purwanto ini. Oke, mantap lah pokoknya. Oke. Jadi Mas Ma'ruf Sultan. Nah, sekarang kan sudah 3 tahun ya pastinya di pondok ya. Ya. Nah, apa saja yang sudah Mas Sultan rasakan selama menjadi santri? Ya, menjadi lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Oke. Terus? Lebih patuh pada orang tua. Oke, lebih patuh pada orang tua. Alhamdulillah berarti ya, Masya Ya. Allah. Terus? Ya. Tentunya lebih paham agama juga kan? Lebih agama-agama. Oke, jadi yang dulunya mungkin tidak tahu, Ya, sekarang menjadi tahu. Yang dulu belum pinter, sekarang alhamdulillah udah pinter. Yang dulu mungkin masih nakal, ya kan? Iya, Sekarang Masya Allah. Oke, ngomong-ngomong, Mas Duro ini kan pernah syuting nih, ya. Ya, jadi artis TikTok ya, teman-teman ya. Jadi Mas Duro ini pernah buat beberapa video di TikTok bersama Bahrul Magfiro Media ya. ya. Oke, jangan lupa ya untuk subscribe Bahrul Magfiro channel ya di YouTube channel dan juga catatan santri tentunya teman-teman. Nah itu gimana perasaan Mas Duro waktu diajak syuting kemudian buat video itu gimana? Senang kan? Senang ya? Ya. Terus Ya. apa gimana? Awal-awal tuh kayak gugup apa bingung nggak sih acting gitu kan? Ya, Kan bingung. pernah nggak sebelumnya di Madura gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya. Oke, terus gimana? Ya, grogi, agak malu, ya. Oke, terus? Gugup. Kamu ngomong apa itu gugup kan? Ya. Oke. Ya umumnya orang yang baru Iya. belajar inilah ya, Iya. acting lah ya. Tapi akhirnya Bisa. bisa ya. Udah berapa kali ngomong-ngomong syuting sama BM Media? Ya, Berapa video? 7 kayaknya. Oh, 7 ada ya. Di TikTok juga ada semua itu. Ada. Ada yang di YouTube, ada yang di TikTok juga. Ya. Oke. Pernah nggak kalau syuting filmnya pernah nggak? Yang film? Dulu sih pernah ada terus. Oh, dulu pernah. Ya, pernah terus gak jadi. Oh, gitu. Ya, anak-anak kayak males gitu. Ya, itu dia sayangnya. Kalau udah kena males Iya. ya repot. Ya. Ya. Jadi perlu dicamkan ya teman-teman santri ya. Itu penyakit paling berbahaya itu mual namanya. Muales ya. Iya. Oke. Jadi seperti itu ya. Waktu diajak syuting akhirnya harus acting gitu ya. Nah, setelah syuting kemudian buat video gimana perasaannya setelah melihat hasilnya? Ya, kayak konyol gitu. Konyol gitu ya. Malu nggak sih lihat video sendiri gitu? Malu. Malu. Terus kalau dilihat teman gitu gimana? Ya, malu. Malu juga ya. Oke. Memang seperti itu. Kadang-kadang kita ini kalau sudah syuting ngelihat hasilnya kadang-kadang kayak nggak pede gitu Iya. ngelihat muka sendiri. Padahal orang lainnya ngelihatnya bagus, tapi kita sendiri kadang-kadang ngelihatnya kayak aduh gimana nih kayak nggak enak, kayak kurang ini kurang itu dan sebagainya. Mantap lah pokoknya. Oke. Nah selain diajak syuting selama mondok ini pernah diajak apa aja ya? Selain syuting. Pernah ikut lomba gitu mungkin? Gak pernah. Lomba futsal mungkin atau lomba apa gitu? Pernah dulu lomba dai. Dan Oh lomba dai. Oh Masya Allah. Terus menang? kalah ya. Oh menangis ternyata.
Oke lah, mantap. Tapi ya, yang penting udah pernah mencoba ya. Iya. Urusan hasil itu kita serahkan pada Allah. Tapi pengalaman kamu itu sangat berharga. Ya, by the way ya, by the way, kan tadi Mas Doro bilang pernah ikut lomba ceramah. Emang cita-citanya ada nggak sih pengen jadi ustadz gitu? Ada. Ada ya? Hmm. Gitu. Kenapa kok pengen jadi ustadz itu kenapa? Ya, ingin meneruskan Rasulullah. Oh, pengen meneruskan perjuangan Rasulullah. Oh, Masya Allah. Terus ya niat-niat kiai-kiai itu, Masya Allah ya. oh gitu, ya. Pengen jadi kayak kiai, pakai sorban, pakai jubah gitu, Masya Allah. Tapi tetap kan niatnya untuk Allah dan Rasulullah, bukan untuk pengen dipuji orang atau Enggak. bangga-banggaan kan, bukan toh. Oke, insya Allah lah, selama itu niatnya baik, pengen jadi pejuangnya Allah, pejuangnya Rasulullah, insya Allah itu pasti akan diberikan kemudahan. Gitu. Dan cita-cita ini jangan sampai berubah ya Mas Doro ya. Nanti kan biasanya kadang-kadang cita-citanya waktu kecil, Masya Allah, mulia sekali. Giliran sudah besar, kena pengaruh ini dan itu, akhirnya beda lagi ceritanya. Itu banyak yang seperti itu. Tapi usahakan Mas Doro jangan sampai berubah ini. Niat kamu udah bagus ini, jangan sampai berubah. Pertahankan. Kepengen jadi penerus perjuangan Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Minum dulu biar mantap. Oke. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi kalau pas minum itu Bismillah, diawali dengan Bismillah. Setelah selesai, Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi ada satu ilmu yang saya dapat dari Habib Umar itu, kalau kita mau minum air putih atau minum sesuatu gitu ya. Jadi Bismillah biniyati syifa bibarokatil Mustafa. Bismillah biniyati syifa bibarokatil Mustafa. Jadi Bismillah ya Allah dengan niat menjadi obat, jadi biar air itu menjadi obat, berkahnya Rasulullah SAW. Sallallahu Nabi Muhammad. Oke, mantap. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke, lanjut kepada Mas Ma'ruf Sultan. Oke, Mas Ma'ruf Sultan. Ngomong-ngomong kan sekarang ini sudah 3 tahun berjalan kan mondoknya. Gitu. Ada nggak sih cita-cita Mas Sultan itu pengen belajar sampai ke mana gitu? Ada nggak sih? Ada ya? Kemana tuh kira-kira? Ke Yaman Hadramaut. Ke Yaman Hadramaut. Masya Allah. Pengen ke Yaman teman-teman. Kita doakan ya, mudah-mudahan Allah kabulkan semuanya. Jadi kenapa kok memilih Hadramaut Yaman? Kan ada Mesir, ada Maroko, ada Arab Saudi. Kenapa kok memilih Yaman tuh kenapa? Nah, kota 1000 wali. Oh, karena kota 1000 wali. Jadi banyak walinya gitu. Iya memang sih. Jadi kalau di Hadramaut itu kata para ulama, wali-wali itu seperti ibarat rumput. Gitu. Bagaimana kamu melihat rumput? Banyak ya. Nah, seperti itulah para wali di sana. Jadi ada satu kisah ini ya. Ada satu ulama dari luar Hadramaut, dia ini pengen membuat satu karangan kitab gitu tentang berapa jumlah wali yang ada di Hadramaut. Akhirnya dia tulis, dia lihat satu, oh ini kayaknya wali, ditulis. Sampai satu waktu dia melihat ada seorang gembel di pinggir jalan gitu. Nah, terus dilihat sama dia, oh kayaknya ini bukan wali, ini gembel ini. Tapi dia nggak ngomong, dia hanya dalam hati, bukan wali ini. Ya udah, sama dia nggak ditulis. Tiba-tiba gembelnya itu marah nih, datengin si ulama itu, tulis nama saya, katanya gitu, Masya Allah, dikasyaf ya. Ya berarti saking banyaknya para wali, sampai gembel itu loh, wali, Masya Allah. Dan memang luar biasa ya, mudah-mudahan aja kalau yang masukkan mau ke Hadramaut, ya belajar di Hadramaut, di Yaman, ya mudah-mudahan Allah mudahkan gitu. Dan pasang aja niat sebanyak mungkin ya, sebaik mungkin gitu. Insya Allah nanti kalau masalah rezeki, gimana caranya itu ada jalannya semua insya Allah. Nah ngomong-ngomong nih, tadi kan bicara ke Hadramaut, pengen lanjut sampai Timur Tengah. Nah kan Mas Sultan sekarang ini kelas 3 SMP loh. Dan sebentar lagi akan ujian nasional. Gimana kesiapannya untuk menghadapi ujian? Lebih giat lagi belajarnya. Gitu ya, terus? Terus ya giat gitu. Oh giat gitu aja ya. Ngomong-ngomong ranking berapa biasanya kalau di sekolah? Ranking 1 dari belakang. Enggak lah ya, insya Allah baik lah ya. Oke, tapi nggak masalah ya Mas Sultan ya. Mondok itu ya memang pintar itu penting, tapi bukan itu tujuan utama. Yang penting itu adalah menjadi orang yang benar. Karena kalau orang benar itu insya Allah mulia. Tapi kalau orang pintar belum tentu benar. Kalau orang benar insya Allah, walaupun dia nggak pintar, dia apa yang dilakukan itu baik semuanya. Bisa membawa manfaat buat orang lain. Pintar tok nggak benar. Ya banyak itu koruptor-koruptor.
pinter, profesor doktor, tapi nyolong duwe rakyat. Percuma kan, pinternya nggak manfaat jadinya. Oke. Nah, terus kalau sudah lulus kelas 3 besok ini, rencananya mau lanjut kemana? Pindah pondok kah atau di mana? Tetap di Oh, tetap di sini ya, di Ya. pondok tercinta Ya. ini, Masya Allah. Ya mudah-mudahan, ya walaupun apa namanya, tidak kemana-mana gitu, hanya satu pondok ya insya Allah. Ya, dengan keyakinan Mas Duro sama para ulama yang ada di sini, dan para kiai yang ada di sini, insya Allah itu udah cukup lah. Gitu. Ya. Jadi apapun besok, yang penting jadi orang yang manfaat. Tapi kalau bisa jadi ustadz lah, kayak tadi kamu bilang. Oke, mantap lah. Coba sih tes, bisa nggak ceramah? Coba-coba dulu. Sedikit-sedikit lah, tipis-tipis. Bisa nggak? Ceramah tipis-tipis gitu, coba sih. Pengen lihat. Ya, ceramah gitu. Al-sadah gitu. Gimana? Ayo coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil Wa may yudlil fala yudlil fala wa may yudlil wa yudlil fala. fala hadiyalah. Nah, terus Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. wassalatu Wassalatu wassalamu ala asyrafil asyrafil anbiya wal mursalin mursalin sayyidina sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma salli alaihi wa ala wa ala alihi wa sahbihi. ajmain. Amma ba'du. Oke, mantap. Nanti dilatih lagi ya biar bagus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, sama gaya-gayanya. Dilatih itu harus ya. Siapa tahu besok jadi penceramah kan, Amin. Mas Duro ya. Nah, ngomong-ngomong Mas Duro ya. Mas Duro kan dari Madura ya. Dan Madura itu terkenal dengan pulau garam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang itu terkenal dengan bebek, makanan bebeknya mantap. Kira-kira Mas Doro sendiri suka nggak sama bebek? Suka sekali ya? Ya. Sama berarti kita ya, pecinta bebek ya. PB, pecinta bebek. Nah itu kenapa sih kok bebek Madura itu, masakan bebek Madura terkenal enak itu, ceritanya kenapa sih gitu? Tahu nggak Mas Duronya? Kurang tahu kan? Oh kurang tahu, aduh bagaimana ini, jangan-jangan Duro KW ini ya. Tapi insya Allah ini Duro Tulen ya, asli ya Duronya, ori ya. Anu turunan. Oh keturunan, oh ini bener berarti Duro KW ini namanya. Ya enggak lah ya, insya Allah Duro beneran ini ya. Kan dari Madura toh, datang dari Madura kan, rumahnya di Madura kan? Ya ada Mbah di Madura. Oh ada Mbah juga. Terus rumahmu di mana lagi? Sekarang di Surabaya sekarang. Oh di Surabaya juga ada. Oke, berarti ya Madura ya bonek Ya, ini ya. ya. Waduh bahaya ini. Bonek luar biasa ini. Bonek itu apa? Bocah nekat kan ya? Luar biasa. Berarti Mas Duro ini orang yang nekat nggak sih? Ya biasa. Kalem lah ya. Iya biasa. Stay kalem. Oke mantap. Oke ya, terakhir nih Mas Duro, harapannya setelah menjadi santri ini apa? Dengan menjadi santri ini apa harapannya? Jadi lebih baik. Oke. Anu terus patuh pada orang tua, Mm-mm. taat kepada Allah dan Rasulnya. Oke. Nah, gitu aja. Oh, Masya Allah. Jadi intinya taat kepada Allah dan Rasul ya. Kalau taat sama Allah sama Rasul sudah pasti taat kepada orang tua juga. Karena sekarang ini memang harus kita akui, banyak anak-anak muda, remaja-remaja kita itu jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah. Oke lah, mudah-mudahan Mas Duro menjadi pembawa benderanya Rasulullah yang nanti akan berdakwah, mengajak para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Oke, untuk menjadi pecinta Allah dan pecinta Rasul. Punya satu sholawat nggak? Apa gitu? Ada nggak sih yang bisa dinyanyikan gitu? Oh nggak bisa. Katanya vokal. Oh bukan ya. Mantap lah pokoknya. Oke teman-teman, itu tadi podcast kita dengan Mas Ma'ruf Sultan. Dan setelah ini kita mendengar nasihat serta pesan-pesan untuk santri Indonesia yang akan disampaikan oleh beliau. Masya Allah ini ya, Masya Allah beliau ya. Nah, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe
channel Catatan Santri ya teman-teman. Sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Mantap lah pokoknya. Oke, silahkan Mas Doro, kira-kira apa nih pesan-pesan untuk santri di seluruh Indonesia? Tetap semangat jadi santri, karena santri itu penerus perjuangan Rasulullah SAW. Pokoknya tetap semangat, terus berjuang meskipun itu berat. Memang awalnya berat, nanti kedepannya manfaat. Nah, itu. Oh, jadi bersakit-sakit dahulu, ya. baru senang kemudian ya. Oke, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kalau saya biasa di luar ya Mas Duro ya. Oke lah. Nah, itu tadi dia podcast kita dengan Mas Ma'ruf Sultan alias Mas Duro yang begitu luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan Mas Duro menjadi anak yang soleh, menjadi penerus perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbakti kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama, dan juga kepada kedua orang tua serta kepada guru-gurunya. Amin ya Robbal Alamin. Nah, itu saja mungkin yang bisa kita obrolkan di podcast santri kali ini. Jangan lupa untuk dukung kami terus. Wa akhiran walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah.